Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1581. Zhao Taiji terlihat kehabisan tenaga, memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan kosong, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Semakin dia tidak berbicara, semakin panik semua orang, dan gelombang kepanikan menyebar di antara keluarga Zhao. Apakah kamu tahu betapa takutnya aku sekarang? Setelah sekian lama, Zhao Taiji menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, apa yang terjadi? Suara ketakutan semua orang datang dan pergi, mereka tidak berani terlalu keras, sebenarnya mereka semua mengerti arti kata-kata Zhao Taiji di dalam hati mereka. Di daftar Long Zaitian, banyak dari nama mereka ada di dalamnya. Selama orang-orang yang namanya ada di dalamnya, mereka semua tahu kapan mereka telah melakukan sesuatu yang berbahaya. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengangkat kepala. Apa yang terjadi? Kamu harus tahu apa yang terjadi. Sudahkah aku memberitahumu untuk tidak menonjolkan diri? Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyingkir? Tapi, bagaimana denganmu? Jika demikian, apakah kamu menyimpannya di hatimu? Zhao Taiji memandangi kerumunan dan berkata dengan marah. Karena dia sedikit kesal saat ini, dadanya naik turun, jelas dalam keadaan sangat marah. Patriark tua, kita semua tahu kesalahan kita. Tapi orang-orang merah besar di sekitar guru suci Anda, jika Anda ingin berbicara dengan guru suci pasti akan melindungi kami. Seseorang berbicara, dengan ekspresi pahit di wajahnya, memohon. Ya, apa itu Raja Naga? Mungkinkah dia masih berani melanggar kata-kata guru suci? Guru suci adalah rajanya, dan Raja Naga adalah menterinya. Beraninya Raja Naga tidak mendengarkan kata-kata guru suci. Patriark tua, tolong pergi dan mohon pada guru suci untuk membiarkan dia menghentikan orang gila ini, Raja Naga. Selama guru suci berbicara, Raja Naga, orang gila, pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Semua orang mengatakan apa yang saya katakan, dan semua orang yang berlutut di tempat itu pucat. Menurut apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, menurut apa yang dikatakan Raja Naga, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat melihat matahari esok hari. Tentu saja tidak. Hahaha. Tidakkah Raja Naga berani? Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang Raja Naga tidak berani lakukan? Guru suci bukanlah apa-apa. Guru suci Daxia saat ini adalah di Chongyuan dibandingkan dengan leluhur, mereka bukan apa-apa. Raja Naga sama sekali tidak takut pada guru suci mengerti. Di Chongyuan tidak bisa melindungi kita. Zhao Taiji hanyalah pertikaian, kata-katanya tidak diragukan lagi seperti sepiring air dingin, mengalir ke hati semua orang, membuat satu-satunya api di hati semua orang menghilang. Ini, bagaimana mungkin? Guru suci masih tidak bisa menahan Raja Naga. Guru suci harus memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga. Ya, mengapa guru suci tidak mau menggunakan kekuatan di tangannya untuk melindungi kita? Semua orang bertanya. Kamu pikir kamu ini apa? Apakah menurutmu tidak ada yang bisa menyembuhkanmu karena kesalahanmu di masa lalu? Zhao Taiji memandangi kerumunan dan berkata dengan dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Dulu mereka memang bertindak sembrono, bahkan sebelum daftar itu muncul, mereka masih berpuas diri, mencari berbagai keuntungan sebagai anggota keluarga Zhao untuk diri mereka sendiri. Menindas dan mendominasi pasar, dan mereka semua kecil. Sebagai keluarga terbesar dan terkuat di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika mereka membunuh dan membakar, merampok barang, selama bertahun-tahun, mereka sudah terbiasa. Hanya saja mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memiliki akhir seperti itu. Patriark tua, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Patriark tua, kamu tidak bisa hanya melihat kami mati seperti ini. Patriark tua, tolong, selamatkan kami, selamatkan kami. Memohon belas kasihan ada di mana-mana, dan mereka benar-benar ketakutan. Mendengar suara memohon ini, Zhao Taiji perlahan menutup matanya, kondisinya saat ini tampak sangat buruk, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah jika kehilangan pijakan. Apa yang saya pikirkan sekarang bukanlah hidup dan mati Anda, tetapi hidup dan mati keluarga ini. Selama keluarga ini masih ada, Anda dapat berbicara tentang apa saja, dan Anda akan mati ketika Anda mati,
tetapi keluarga tidak bisa menghilang seperti ini. Dupa keluarga Zhao kita baru saja pecah. Zhao Taiji menghela nafas panjang. Saat ini, Zhang Zimu datang dengan ekspresi dingin dan serius. Di sampingnya ada Han Seng, Liao Yin dan Ding Liang. Ekspresi Ding Liang sangat bingung saat ini, dan dia berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Tempat ini jelas merupakan tempat yang benar dan salah malam ini, tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Jika Anda pergi sedikit terlambat, Anda mungkin berada di sini selamanya. Tuan tua, Zhang Zimu berteriak. Hanya saja Zhao Taiji menutup matanya saat mendengar kata-kata itu, dan tidak berbicara. Patriark tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu punya ide? Zhang Zimu berbicara lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jika Raja Naga menyukai tulang lamaku, aku akan membiarkan dia mengambilnya. Aku hanya bisa menggunakan tulang lamaku sendiri untuk berbicara dengannya dan melihat apakah aku bisa mendapatkannya kembali. Aku hanya bisa melakukan begitu banyak. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dekadensi. Patriark tua, keluarga Zhao kita juga telah membesarkan begitu banyak master, mengapa kita tidak mencobanya? Artinya, tidak peduli seberapa kuat Raja Naga, bagaimanapun juga ini bukan perbatasan selatan mereka. Di wilayah kami, mengapa kamu begitu takut padanya? Itu benar, ayo bertarung sampai mati. Darah perlawanan di hati semua orang bangkit, dan mereka semua berkata. Zhao Taiji, Zhang Zimu dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata ini. Orang-orang yang bekerja di Miyagi dan mengandalkan kekuatan di tangan mereka sendiri untuk mendominasi, benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang benar-benar kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Bertarung sampai mati dengan Raja Naga, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Kebanyakan orang bahkan tidak memahami kekuatan dan ketidaknormalan Raja Naga. Bahkan jika ada ribuan orang di keluarga Zhao kami, apakah menurutmu kami memenuhi syarat untuk melawan Raja Naga sampai mati? Zhao Taiji sangat marah hingga dia tertawa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dengan kepahitan di wajah mereka. Keberadaan macam apa Raja Naga itu? Dia tidak takut di depan ribuan pasukan. Dia bertanggung jawab atas gerbang sendirian, dan tidak ada yang bisa membukanya. Betapa kuat dan kejamnya Dongkol, tetapi ketika dia mendengar reputasi Raja Naga, dia akan lari tertiup angin. Keluarga Zhao kita, dibandingkan dengan Dongkol bagaimana? Zhao Taiji memandang kerumunan dan bertanya. Semua orang semakin menundukkan kepala ketika mendengar kata-kata itu. Mereka telah mendengar tentang kekuatan Raja Naga sejak lama, tetapi mereka benar-benar tercengang ketika dihadapkan pada kekuatan semacam ini. Pada saat kematian atau kehidupan ini, beberapa fantasi yang tidak realistis secara tidak sadar muncul di benak mereka, misalnya bertarung sampai mati dengan Raja Naga. Patriark tua, ini dia datang, ini dia datang. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk, dengan wajah panik dan ketakutan, dan berteriak keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap pelayan itu. Bab 1582. Zhao Taiji memandangi pelayan itu, mengerutkan kening dalam-dalam, sangat tidak senang, untuk apa kamu berteriak? Tuan tua, orang itu ada di sini. Para pelayan akan menangis. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka tahu apa yang akan mereka hadapi setelah mendengarkan diskusi para tuan dan nyonya muda ini. Oleh karena itu, mereka mengetahui situasi keluarga Zhao saat ini lebih baik daripada orang lain. Adapun pemahaman tentang Raja Naga, ada berbagai legenda yang beredar di antara orang biasa seperti mereka, dan bahkan Raja Naga pun akan didewakan. Apa yang harus dilakukan, Patriark tua, apa yang harus dilakukan, apakah dia benar-benar akan membunuh kita? Patriark tua, kamu tidak bisa meninggalkan kami sendirian. Patriark tua, tolong, kamu tidak bisa hanya melihat kami dibunuh, itu orang gila, benar-benar gila. Kalau tidak, mengapa kamu mengeluarkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu? Semua orang memohon. Diam kalian semua. Laki-laki, berani bertindak dan berani pergi, lihat penampilanmu yang malang sekarang, apakah kamu terlihat seperti laki-laki? Zhao Taiji memarahi dengan keras. Saat ini, Anda bahkan bisa mencium bau pesing, jelas seseorang tidak bisa menahan dan buang air kecil saja, takut buang air kecil. Dimarahi oleh Zhao Taiji begitu banyak, suara kerumunan jauh lebih tenang, tetapi dalam ketidakjelasan, ada suara tangisan, dan suasana sedih menyebar. Kalian semua, tetaplah di sini untukku.
Aku akan menggunakan tulang lamaku untuk melindungimu lagi. Jika Raja Naga menginginkan tulang lamaku, biarkan dia mengambilnya. Aku sudah tua, dan aku akan mati jika aku mati. Zhao Taiji menghela nafas lega, sangat tidak berdaya. Tuan tua, biarkan aku pergi bersamamu. Zhang Zimu berbicara dan berdiri di samping Zhao Taiji. Patriark tua, aku juga bersamamu. Kulit Liao Yin tidak terlalu bagus, dia maju selangkah dan berkata. Saat ini, Ding Liang dan Han Seng yang berdiri di sisi lain ragu-ragu. Sebelum hidup dan mati, tidak ada yang bisa dengan mudah mengambil keputusan. Lagi pula, ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Patriark tua, kami di sini untuk melindungi Tuan dan Nona muda. Setelah Ding Liang berbicara, dia tampak malu, dia tidak bisa melarikan diri, sepertinya tidak benar untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan tetap di sini. Saya juga. Han Seng berkata dengan cepat. Terima kasih. Zhao Taiji menangkupkan tangannya, menatap beberapa orang itu dengan rasa syukur, lalu mengangkat langkahnya dan berjalan ke depan. Gerbang terbuka, dan Zhao Taiji, Zhang Zimu dan yang lainnya keluar. Setelah mereka keluar, gerbang ditutup lagi. Pada malam hari, ada banyak lampu di jalan, dan tanah di depan halaman Zhao sangat terbuka, dan sebuah mobil diparkir di luar. Ketika Zhao Taiji keluar, dia berdiri kokoh di tempat, memandangi mobil. Patriark tua, aku bisa merasakan napasnya, yang ada di dalam mobil itu memang dia. Zhang Zimu berbisik kepada Zhao Taiji. Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, dia hanya menatap mobil, tidak ada orang di sekitar. Bahkan berdiri seperti ini, aku bisa merasakan kekuatannya. Dia memang eksistensi paling kuat di Daxia. Liao Yin tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pelan. Tidak semua orang di dunia ini adil, beberapa orang terlahir dengan bakat luar biasa, yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa seumur hidupnya. Raja Naga tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat berbakat. Dalam sejarah 5.000 tahun Daxia, orang kuat seperti Raja Naga dapat menduduki peringkat pertama. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak turun? Zhao Taiji berbicara, nadanya agak tenang. Ketika seseorang panik sampai batas tertentu, dia bisa tenang. Dia merasa tidak ada yang perlu panik saat ini. Terlebih lagi, ketika dia datang ke sini dan muncul di depan Raja Naga, dia tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Saat ini, pintu mobil terbuka, satu kaki melangkah, dan mendarat dengan kokoh di tanah, seorang pria berbaju hitam muncul tidak jauh dari sana. Tinggi dan lurus, dengan pembawaan yang luar biasa, inilah kesan pertama yang diberikan Long Zaitian kepada mereka bertiga. Meskipun Zhang Zimu dan Liao Yin telah memata-matai Long Zaitian berkali-kali, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu muka. Kamu datang ke keluarga Zhao saya untuk menyelesaikan akun. Zhao Taiji menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Karena ada akun, tentu saja harus diselesaikan. Saya percaya bahwa tidak ada yang namanya akun yang tidak dapat dipahami di dunia ini. Utang yang harus dibayar harus dilunasi, dan utang yang dipinjam harus dikembalikan. Sesederhana itu. Memegang gulungan di tangan Tai, Long berjalan perlahan. Itulah yang sebenarnya, tapi aku masih ingin tahu, siapa yang kamu wakili untuk menyelesaikan akun ini denganku. Zhao Taiji merasa bahwa dia tampak sangat berat untuk berbicara dengan Long Zaitian. Mungkin ini adalah orang yang sangat kuat, di depan orang yang sangat kuat, orang biasa seperti dia bahkan tidak dapat berbicara. Mewakili puluhan ribu orang di Daxia, mewakili puluhan ribu tentara yang bekerja keras untuk menjaga perbatasan, mewakili keadilan dan mewakili martabat hukum Daxia. Long Zaitian berbicara dengan nada lambat dan otentik. Tetapi setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menusuk hati semua orang seperti jarum tajam, setiap kata seperti mutiara, dan setiap kata menusuk. Saat ini, Zhang Zimu berkata, Raja Naga, kamu memang kuat. Kemanapun kamu pergi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Jika anggota keluarga Zhao saya bersalah, hukum akan menghakimi kami. Anda tidak perlu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, matanya dingin, dan dia memandang Zhang Zimu dari kejauhan. Zhang Zimu menyentuh mata Long Zaitian, matanya berkedip tanpa sadar, lalu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Dalam tubuh Long Zaitian, ada aura ketenangan dan gengsi, bahkan jika dia hanya meliriknya, dia akan merasakan jantungnya bergetar, seolah-olah jiwanya telah terguncang. Jika hukum bisa menghakimimu,
mengapa orang-orangmu masih mendominasi sehari sebelum ini? Jika hukum bisa menghakimimu, mengapa kejahatanmu menumpuk seperti gunung selama bertahun-tahun? Jika hukum bisa menghakimimu, kenapa kamu, terkutuk, masih hidup? Long Zaitian melirik mereka bertiga dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini membuat Zhao Taiji dan yang lainnya terdiam. Di hadapan kekuatan absolut, penyesatan apapun tidak berguna, mereka ingin membenarkan, tetapi mereka merasa bahwa pembenaran itu tidak perlu. Anda. Zhao Taiji membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai kepala keluarga Zhao, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang telah dilakukan anggota keluarganya selama ini. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang telah dilakukan anggota keluarganya, dia harus tahu apa yang telah dia lakukan selama ini. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan dilikuidasi. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Long Zaitian balik bertanya dengan nada dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh semua orang di keluarga Zhao kita. Zhao Taiji menatap Long Zaitian, dan bertanya balik. Bab 1583. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak buru-buru menjawab, tetapi maju 2 langkah. Tidak mungkin membunuh keluarga Zhao Anda, tetapi keluarga Zhao Anda memang memiliki banyak orang yang pantas mati. Misalnya, Anda. Long Zaitian melirik 3 orang di depannya, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Selama juniorku selamat, hidupku, Zhao Taiji, bisa diambil. Zhao Taiji memandang Long Zaitian dengan lemah, dan berkata tanpa daya. Kalau begitu kamu memiliki satu kehidupan, begitu banyak kehidupan. Kamu tidak terlalu muda, dan kamu akan memasuki bumi. Apakah menurutmu kamu layak? Long Zaitian menghentikan kata-kata Zhao Taiji, tetapi merasa itu sangat lucu. Anda. Zhao Taiji dihentikan oleh Long Zaitian. Selama bertahun-tahun, apa yang telah mereka lakukan adalah atas perintahku. Aku sudah mati, bukankah itu masih dihitung? Zhao Taiji menarik napas dalam-dalam dan bertanya balik. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Karena mereka menanam sebab, mereka harus menanggung akibatnya. Mereka memiliki sebab dan akibat, dan Anda memiliki sebab dan akibat Anda sendiri. Tetapi Anda tidak dapat menanggung sebab dan akibat mereka untuk mereka. Anda hanya dapat menanggung sebab dan akibat Anda sendiri. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Raja Naga, aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu menyerang keluarga Zhao kami? Zhao Taiji bertanya balik. Tahun-tahun ini, sebelum perang, Anda bernyanyi dan bernyanyi setiap malam di belakang, menggunakan jatah tentara di depan kami untuk bersenang-senang. Apakah Anda menyebut ini tidak adil dan tidak ada permusuhan? Para prajurit di perbatasan semuanya saudara-saudaraku, dan kamu memakan makanan saudara-saudaraku. Roti kukus darah manusia, apakah ini disebut tidak ada permusuhan? Long Zaitian menganggap itu konyol, jadi dia bertanya balik, menatap mata Zhao Taiji. Mereka hanya beberapa yang tak tersentuh. Tidak sayang untuk mati. Mereka digunakan untuk menjaga kesejahteraan kita. Beberapa dari mereka mati. Ada apa? Raja Naga, kamu orang yang mulia, mengapa kamu harus kasihan yang tak tersentuh itu? Mereka hanya digunakan oleh kami. Itu hanya alat, dan Anda benar-benar merasa kasihan dengan alat ini. Zhao Taiji menatap Long Zaitian, dan berkata dengan getir. Apakah menurut Anda musim panas yang hebat ini didukung oleh Anda yang sia-sia yang menganggap Anda mulia? Dari mana Anda mendapatkan rasa superioritas Anda? Orang-orang yang mulia. Kerendahan hati yang sesungguhnya berasal dari jiwa. Pada kerendahan hati jiwa, Anda sangat rendah hati. Jadi hari ini, saya di sini untuk mengambil nyawa anjing Anda dan memanen Anda yang disebut orang-orang bangsawan. Long Zaitian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dan ketika dia mendengar kata-kata Zhao Taiji, kemarahan di hatinya agak tersulut. Anda. Zhao Taiji tercekik oleh kata-kata Long Zaitian lagi, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kali ini, tentu saja, kamu bukan satu-satunya yang mati. Semua orang dalam daftar di tanganku harus mati. Mereka tidak boleh melihat matahari besok. Long Zaitian mengangkat gulungan di tangannya, nadanya dingin. Bum bum bum. Pada saat itu juga banyak lampu mobil menyala di jalan di depan halaman, dan banyak kendaraan militer masuk. Tentara turun dari kendaraan satu persatu, dan barisannya sangat rapi. Di dalam kendaraan militer terkemuka Yi Liang, seorang pria turun, pria ini tidak lain adalah Di Wu. Mengenakan mantel militer, dia berjalan menuju Long Zaitian dengan langkah besar. Guru, orang-orangku telah tiba.
Diwuk mendatangi Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan berbicara dengan Long Zaitian. Sangat bagus. Mendengar ini, Long Zaitian mengangguk puas. Diwuk, jika kamu tidak kembali untuk menjaga ujung utara, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali ke ibu kota? Zhao Taiji menatap Diwuk dengan mata tajam. Ibu kota kekaisaran adalah kampung halaman saya. Anak-anak saya dan istri saya semuanya ada di ibu kota kekaisaran. Mengapa saya tidak bisa kembali? Sekarang, guru saya telah datang ke ibu kota kekaisaran. Saya kembali untuk melindungi keselamatan guru saya. Ada apa masalah? Mungkinkah saya akan kembali ke ibu kota kekaisaran? Apakah saya masih harus melapor ke keluarga Zhao Anda? Diwuk sedikit menyipitkan matanya, menatap Zhao Taiji, dan berkata dengan nada dingin dan otentik. Melihat mata dingin Diwuk, Zhao Taiji merasa sedikit tidak nyaman. Diwuk memang orang di bawah kursi Raja Naga, dan aura yang memancar dari tubuh ini agak mirip dengan Raja Naga. Bukan itu maksudku. Zhao Taiji kehilangan kata-kata. Saya telah menjaga ujung utara selama bertahun-tahun, tetapi saya harus berterima kasih kepada Zhao Guolao. Jika Zhao Guolao tidak berbicara dengan baik untuk saya di depan kakak laki-laki saya, bagaimana mungkin pekerjaan yang begitu indah seperti menjaga ujung utara jatuh pada saya? Diwuk berkata dengan dingin lagi. Nyatanya, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa keluarga Zhao dan kakak laki-lakinya ingin meninggalkan ibu kota kekaisaran sendirian. Oleh karena itu, dia telah ditempatkan di ujung utara selama ini. Setelah mendengar kata-kata Diwuk, Zhao Taiji sedikit malu, dan terdiam lagi. Zhao Taiji, apakah kamu membuka pintunya sendiri, atau kamu ingin kami memaksa masuk? Aku tahu kamu punya banyak master di sini, dan aku, Diwuk, sangat ingin bertemu dengan mereka. Diwuk tidak ingin berbicara omong kosong selama pemeriksaan Zhao Taiji, dia melihat sekeliling dan berbicara dengan dingin. Jenderal Kaisar, hal-hal yang Anda lakukan hari ini tunduk pada persetujuan Guru Suci. Anda harus tahu bahwa keluarga Zhao saya akan menyelesaikan masalah dengan Raja Naga hari ini. Saya khawatir akan buruk bagi Anda untuk campur tangan. Zhao Taiji tidak punya pilihan selain menatap Diwuk. Mengapa saya harus menjelaskan kepadanya ketika saya melakukan sesuatu? Sama seperti saat itu, dia mengantar saya ke ujung utara tanpa menjelaskan apapun kepada saya. Terlebih lagi, saya bekerja untuk guru saya sekarang. Saya dulu adalah seorang jenderal dari Departemen Perbatasan Selatan. Saya mematuhi perintah guru, ada apa? Diwuk menatap Zhao Taiji dengan dingin. Diwuk, aku hanya khawatir kamu akan menyesali keputusan hari ini. Zhao Taiji mengertakkan gigi dan berkata dengan galak. Menyesal. Konyol. Guru mengajariku bahwa hal yang paling tidak perlu dilakukan adalah menyesal, karena itu benar-benar tidak berguna. Diwuk hampir tidak tertawa. Anda. Zhao Taiji tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Long Zaitian juga berbicara, saya akan masuk, apakah Anda ingin menyingkir, atau haruskah saya membuang Anda? Raja Naga, apakah kamu harus begitu abadi? Selama kamu pergi dari sini hari ini, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, uang, wanita atau kekuasaan, aku dapat memberikan segalanya untukmu. Zhao Taiji berteriak sekuat tenaga. Uang. Apakah saya kekurangan uang? Wanita. Bagaimana kerangka berwajah merah bisa mengguncang hati saya? Kekuatan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, apa yang dapat Anda lakukan di hadapan kekuatan absolut? Misalnya, apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Long Zaitian menghentikan kata-kata Zhao Taiji, merasa sangat konyol, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir saat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku akan membiarkanmu menonton dengan matamu sendiri. Keturunanmu, di depanmu, dipenggal kepalanya satu persatu. Keluarga Zhaomu telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Sekarang, keluar dari sini. Sambil berbicara, Long Zaitian perlahan berjalan menuju Zhao Taiji. Bab 1584. Melihat Long Zaitian mendekat, Zhang Zimu dan Liao Yin maju selangkah dan berdiri di depan Zhao Taiji. Hanya saja Long Zaitian perlahan mendekat, membuatnya pucat. Pria di depannya, berada di dekat mereka saja sudah cukup untuk menekan mereka. Zhang Lao, anak kedua, minggir. Zhao Taiji mendengus dingin. Tuan tua, ini. Zhang Zimu mendengus pelan, dia tidak yakin apa yang Long Zaitian ingin Zhao Taiji lakukan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Aku berkata, minggir, kamu tidak bisa menghentikannya.
Zhao Taiji menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Zhang Zimu. Mendengar kata-kata itu, Zhang Zimu dan Liao Yin saling memandang dengan tatapan tak berdaya di mata mereka. Setelah menghela nafas, dia mengertakkan gigi dan pergi. Segera, Long Zaitian berjalan ke Zhao Taiji, mencengkeram kerah baju Zhao Taiji, mengangkatnya terbalik dan berjalan menuju gerbang. Raja Naga, apa yang tetuaku katakan, dia juga orang terkenal, bisakah kamu menunjukkan martabat padanya? Melihat Long Zaitian memegang Zhao Taiji terbalik seperti ini, Zhang Zimu berlutut dan memohon. Kentut macam apa reputasinya? Long Zaitian melirik Zhao Taiji, cukup menghina. Mendengar ini, Zhang Zimu hanya menundukkan kepalanya dengan tegas, tidak berani berbicara. Liao Yin juga terlihat tidak berdaya saat ini, di hadapan kekuatan absolut, semuanya salah. Mereka tahu ini lebih baik daripada orang lain. Bukankah mereka telah merusak publik dengan kekuatan mereka sendiri tahun ini? Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, akhirnya giliran mereka dirusak oleh orang lain. Di belakang ini, Diwuk datang dengan sekelompok master, dan dikepung di mana-mana, dan ada tentara bersenjata lengkap di mana-mana. Gerbang rumah Zhao ditutup, itu adalah pintu kayu solid yang berat, pintu yang sangat berat yang sepertinya beratnya 1000 kati. Karena takut pada Long Zaitian, gerbang keluarga Zhao ditutup rapat, tetapi pada saat ini, Long Zaitian berdiri di depan gerbang, menekan satu tangan ke gerbang. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi seseorang untuk membuka pintu setebal puluhan sentimeter, dan terkunci di belakangnya. Ledakan. Aura Long Zaitian meledak, dan gerbang itu jatuh sebagai respons terhadap suara. Dengan satu telapak tangan, gerbang itu langsung dirobohkan ke tanah. Apa? Di balik pintu ini, sekelompok anggota keluarga Zhao mengeluarkan seruan yang tulus pada saat pintu itu jatuh, dan pintu itu jatuh ke tanah, menimbulkan gelombang debu. Setelah debu berserakan, wajah Long Zaitian berangsur-angsur muncul. Dia tinggi dan acuh tak acuh, dengan alis pedang, tidak marah dan agung, hanya dengan melihatnya seperti ini bisa membuat orang tunduk pada keagungannya. Melihat Zhao Taiji dibawa oleh Long Zaitian, semua orang tersadar. Patriark tua, Patriark tua. Patriark tua, ada apa denganmu? Patriark tua, kamu pasti tidak ada hubungannya. Patriark tua, apa yang kamu lakukan pada Patriark tua? Melihat ini, semua orang berkata satu demi satu. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tujuan kedatanganku ke sini malam ini adalah untuk mengambil nyawamu. Adapun Zhao Taiji, meskipun dia juga melakukan banyak kejahatan, dia tidak akan mati malam ini. Aku, Long Zaitian, bukan seorang yang haus darah. Orang-orang, tapi malam ini aku baru saja membunuh semua orang sialan di keluarga Zhao. Kalian semua memegang posisi penting di Miyagi, dan kalian dapat dianggap sebagai pejabat tinggi dan bangsawan. Selama bertahun-tahun, kalian juga telah menggunakan kekuatan kalian untuk mencari kesejahteraanmu sendiri. Apa yang kamu lakukan sekarang? Pergi. Long Zaitian menatap semua orang dengan wajah dingin, dan berkata, dia melempar Zhao Taiji ke samping. Zhao Taiji, berdiri saja di sana dan lihat orang-orang ini di keluargamu. Cukup bagi mereka masing-masing untuk jatuh ke tanah. Long Zaitian melirik Zhao Taiji lagi, kali ini wajah Zhao Taiji pucat dan tidak berdarah. Raja Naga, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Zhao Taiji menggertakkan giginya. Saya membunuh orang yang bisa dibunuh. Awalnya saya ingin memusnahkan keluarga Zhao Anda, tetapi saya berubah pikiran karena satu orang. Orang itu bukan Anda. Long Zaitian tersenyum dingin. Raja Naga, apa perbedaan antara membunuh mereka dan saya sekarang, dan membunuh keluarga Zhao saya? Selama mereka adalah anggota inti dari keluarga Zhao saya, kebanyakan dari mereka adalah pejabat di Miyagi. Saya dan mereka mati, keluarga Zhao itu baru saja jatuh. Zhao Taiji menatap Long Zaitian, dan berkata dengan getir dan dalam. Kamu benar. Keluarga Zhao dapat terus eksis. Aku telah memilihkan kemudi masa depan keluarga Zhao untukmu. Long Zaitian tersenyum misterius dan berkata kepada semua orang. Apa? Sudah dipilih. Apa maksudmu? Siapa yang kamu pilih? Mengapa kamu memilih untuk kami, dan siapa yang kamu pilih? Ketika semua orang mendengar kata-kata Long Zaitian, mereka langsung terpana. Raja Naga, apa maksudmu? Kamu memilih kemudi keluarga untuk kami, siapa yang kamu pilih? Mendengar ini, Zhao Taiji juga bertanya dengan bingung. Pada saat itulah sosok Jangkung masuk dari luar, dia mengenakan congsam merah dengan belahan dan rambutnya diikat menjadi sanggul tinggi, dia berjalan perlahan. Kakek, yang lebih tua.
Wanita dengan congsam merah membungkuk ringan dan membungkuk kepada semua orang. Hong Sui, ini kamu, kapan kamu kembali? Melihat ini, Zhao Taiji bertanya dengan sedikit bingung. Kakek, keluarga membutuhkanku, jadi aku akan kembali. Zhao Hongsui tersenyum ringan dan menjawab. Keluarga membutuhkanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk keluarga sekarang? Zhao Taiji merasa pikirannya tidak bisa berbalik. Di masa depan, aku akan memimpin masa depan keluarga. Semua tetua dan kakek, kalian bisa mati dengan tenang. Zhao Hongsui mencibir, dan berkata lagi. Zhao Hongsui, kamu. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mata Zhao Taiji membelalak saat mendengar ini, dengan ekspresi tak percaya. Nona kedua, apakah ini gila? Zhao Hongsui, apa maksudmu dengan ini? Apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Penyihir, dia benar-benar penyihir, aku bilang dia bukan orang baik. Bisakah anak yang lahir dari wanita rendahan memiliki anak yang baik? Semua orang mengkritik Zhao Hongsui secara lisan dan tulisan. Aku mengerti, aku mengerti. Setelah sekian lama, Zhao Taiji menjadi tenang dan akhirnya memahami poin-poin penting. Bagus kalau kakek mengerti, dan aku tidak perlu menjelaskan apapun. Senyum cerah muncul di wajah Zhao Hongsui, dan berkata lagi. Zhao Taiji menatap Zhao Hongsui, matanya penuh kebencian. Zhao Hongsui, kamu benar-benar rendah hati seperti ibumu yang rendah hati. Untuk mencuri keluarga Zhao, kamu akan melakukan apa saja. Zhao Hongsui masih memiliki senyum cerah di wajahnya ketika dia mendengar itu. Dia berjalan perlahan, dan berdiri di depan Zhao Taiji. Kakek, apa yang kamu bicarakan tadi, kamu mengatakannya lebih keras, aku tidak mendengarmu. Aku berkata, kamu adalah wanita rendahan yang lahir dari wanita rendahan, ibumu adalah budak rendahan, dan kamu serendah ibumu, apakah kamu mendengarku? Zhao Taiji menatap Zhao Hongsui, menggertakkan giginya secara otentik. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, senyum cerah di wajahnya tiba-tiba menghilang. Bab 1585. Bentak. Dengan lambaian tangan Zhao Hongxiu, dia menamparkan wajah Zhao Taiji, dia cukup kuat, dan dia menamparkan Zhao Taiji dengan tamparan, yang langsung menjatuhkan Zhao Taiji ke tanah. Zhao Taiji hampir duduk di tanah. Zhao Taiji tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hongsui akan bertindak begitu tegas. Zhao Hongsui, kamu. Zhao Taiji menggertakkan giginya, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa cucu perempuan ini, yang selalu patuh padanya, berani menamparnya saat ini. Para tetua keluarga Zhao di sebelah mereka juga tercengang. Zhao Taiji adalah posisi tinggi dalam keluarga Zhao. Semua orang menghormati Zhao Taiji. Sulit membayangkan ada orang yang berani menamparkan Zhao Taiji. Tamparan ini untuk ibuku. Wajah Zhao Hongsui sedingin es. Anda sudah tahu. Zhao Taiji menatap Zhao Hongsui dengan tegas. Dalam keluarga Zhao ini, saya khawatir semua orang tahu bahwa ibu saya adalah seorang wanita dari latar belakang miskin, jadi keluarga bangsawan Zhao Anda tidak dapat mentolerirnya. Zhao Hongsui melirik Zhao Taiji dengan mencibir, lalu mengamati kerumunan lagi. Zhao Hongsui, kamu gila, kamu benar-benar memukul patriark tua. Ini adalah pengkhianatan besar, mengapa keluarga Zhao menghasilkan keturunan yang jelek sepertimu? Ini kejahatan, benar-benar kejahatan, bajingan orang miskin benar-benar rendah dan tercela. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menuduh Zhao Hongsui satu demi satu. Sekarang aku tidak hanya bisa mengalahkannya, tapi bahkan membunuhnya, termasuk kamu, malam ini, juga akan berubah menjadi mayat dingin. Zhao Hongsui menatap kerumunan dengan mata acuh tak acuh. Nona kedua, kamu. Zhang Zimu memandang Zhao Hongsui saat ini dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Apakah ini wanita muda kedua yang dibesarkan bersamanya? Dia juga tahu bahwa Zhao Hongsui bukanlah orang yang sederhana, tetapi dia tidak menyangka Zhao Hongsui akan terlibat dengan Long Zaitian, dan dia akan sangat kejam ketika menyerang keluarga Zhao. Kakek, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Tapi sebagian besar orang terkutuk masih akan mati. Zhao Hongsui memandang Zhang Zimu dan berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, mata Zhao Taiji memerah, dia menatap Zhao Hongsui dengan tegas, dan bertanya, Zhao Hongsui, apa yang akan kamu lakukan? Mereka semua adalah tetua dan kerabatmu, apakah kamu yakin ingin menyerang mereka? Sayang, tetua. Ibuku juga kerabatku. Mengapa kamu menyerangnya dengan begitu kejam? Dia hanya wanita biasa. Apakah dosa menjadi orang biasa? Mengapa kamu membunuhnya? Zhao Hongsui merasa sangat konyol,
dan menatap mata Zhao Taiji dengan dingin. Anda. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Zhao Taiji tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, hanya karena saya adalah anak yang lahir dari wanita biasa, hanya karena saya seorang wanita, Anda mengecualikan saya dari keluarga. Untuk keluarga ini, saya menyandang nama ibu kedua, tetapi sebenarnya saya hanya seorang itu hanya orang luar. Sekarang, tidakkah menurutmu konyol jika kamu berbicara tentang orang tua dan kerabat denganku? Zhao Hongsui melanjutkan lagi. Zhao Hongsui, kamu serakah, kamu ambisius. Zhao Taiji menuduh dengan keras. Ya, saya hanya serakah dan ambisius. Saya, Zhao Hongsui, tidak pernah menjadi orang baik. Kakek, keluarga Zhao akan hancur jika jatuh ke tangan Zhao Longting dan Zhao Tianyu. Tapi akan berbeda jika itu jatuh ke tangan saya. Saya akan membiarkan keluarga Zhao berkembang untuk waktu yang lebih lama. Kakek, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Saya lebih baik daripada Zhao Longting. Setidaknya di Daxia, Tuan Raja Naga mengenali saya. Tuan Raja Naga, semuanya mengharapkan saya melakukan sesuatu untuknya. Tidak ada yang tidak masuk akal tentang itu. Zhao Hongsui tersenyum ringan, mengatakannya sebagaimana mestinya. Kamu adalah pengkhianat, pengkhianat bagi keluarga. Zhao Taiji mendesis karena kelelahan. Jadi bagaimana jika kamu seorang pengkhianat? Bukankah keluarga Zhao yang kamu banggakan jatuh ke tanganku sekarang? Tanyakan kepada klan bangsawanmu, antara hidup dan setia kepada keluarga, apakah mereka memilih untuk hidup? Atau kesetiaan? Zhao Hongsui merasa sangat konyol. Dengan susah payah, Zhao Taiji menoleh untuk melihat klan di belakangnya, dan bertanya dengan ragu-ragu, kalian, apakah kalian benar-benar bersedia menerima kepemimpinan Zhao Hongsui dan terus hidup? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka ragu-ragu sejenak, dengan ekspresi malu di wajah mereka. Patriark tua, yang terpenting adalah bertahan hidup. Siapa yang memimpin kita sepertinya tidak terlalu penting bagi kita. Benar, Nona kedua juga anggota keluarga Zhao kami. Selama kami bisa bertahan, kami bersedia menerima kepemimpinan Nona kedua. Ya, selama kami bisa bertahan, kami mendukung ibu kedua untuk menjadi pemimpin keluarga Zhao. Setelah ragu-ragu sejenak, semua orang buru-buru berkata, berebut untuk menjadi yang pertama, seolah-olah mereka takut kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Zhao Hongsui. Kamu. Zhao Taiji tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Lihat, kalian orang-orang bangsawan juga takut mati. Melihat ini, Zhao Hongsui mencibir. Kemudian, wajahnya menjadi dingin lagi, dan dia melihat ke kerumunan, berkata, kamu ingin hidup, tapi kamu tidak bisa hidup jika Anda mau. Beberapa dari Anda, kehidupan manusia dan kejahatan di tangan Anda tahun-tahun ini sudah cukup bagi Anda untuk mati berkali-kali. Keluarga kami tidak membutuhkan terpidana mati seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, ada kepanikan lain di tempat kejadian. Nona kedua, tolong beri kami kesempatan, kami tidak akan pernah berani lagi, dan berjanji untuk menjadi orang baik di masa depan. Ya, tolong, Nona, tolong Nona. Semua orang memohon belas kasihan. Tidak ada gunanya memohon padaku. Dunia ini adil. Kamu tidak memberi orang lain satu kesempatan lagi. Mengapa orang lain harus memberimu satu kesempatan lagi? Apakah karena kamu orang yang lebih mulia? Selain itu, aku mengatakan tidak pada hidup dan matimu. Lupakan saja, Raja Naga yang ingin kamu mati, Raja Naga tahu apa yang telah kamu lakukan tahun ini, dan kamu tahu lebih jelas, apakah kamu pantas mati atau tidak, kamu tahu itu dengan baik. Zhao Hongsui tersenyum, dan memandang semua orang dengan dingin. Pada saat ini, Long Zaitian juga mengambil langkah maju, dan memandang semua orang dengan acuh tak acuh, tidak perlu bicara omong kosong, saatnya melakukannya, kamu bisa melakukannya. Begitu Long Zaitian mengatakan ini, para prajurit di belakang Diwuk semuanya mengelilinginya dan mengepung keluarga Zhao dengan erat. Mereka mulai panik dan melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi orang-orang ini sendiri tidak memiliki terlalu banyak kekuatan. Di depan para prajurit ini, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Zhao Taiji, malam ini, akun harus diselesaikan, dan saya memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menyelesaikannya. Apakah Anda ingin melihat kepala mereka jatuh di sini, atau Anda ingin mencari tempat dengan saya dan membicarakan hal-hal lain? Long Zaitian mendatangi Zhao Taiji dan berkata dengan dingin. Hal lain apa? Apa yang bisa saya bicarakan dengan Anda? Zhao Taiji tertegun sejenak, dan menatap Long Zaitian.
Bab 1586. Tentu saja ada sesuatu untuk dibicarakan, mengapa kita tidak bisa membicarakannya? Long Zaitian memandang Zhao Taiji, dengan lekukan menarik di sudut mulutnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Zhao Taiji merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan bertanya apakah dia menunjuk. Kamu benar. Long Zaitian juga tidak menyembunyikannya. Karena kamu juga menginginkan sesuatu dariku, maka aku punya syarat. Selama kamu melepaskan orang-orangku ini, aku akan memberitahumu segalanya. Zhao Taiji berubah pikiran dan berkata lagi, dia adalah orang yang sangat cerdas. Apakah Anda ingin menegosiasikan persyaratan? Long Zaitian tertawa lagi saat mendengar kata-kata itu. Karena kamu menginginkan sesuatu dariku, mengapa aku tidak bisa berdamai denganmu? Zhao Taiji menatap Long Zaitian dengan tegas. Long Zaitian tertawa lagi, berjalan menuju Zhao Taiji, meraih keras Zhao Taiji, dan berkata dengan dingin, apakah kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Saya kira demikian. Zhao Taiji sama sekali tidak takut pada mata Long Zaitian, masalah telah berkembang sampai saat ini, Zhao Taiji siap mati. Aku tidak ingin kamu berpikir, aku ingin aku berpikir. Kurasa kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang. Sudut mulut Long Zaitian berkedut, wajahnya dingin dan otentik. Setelah selesai berbicara, dia menatap Di Wuk lagi, dan berkata, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan pergi ke kamar untuk berbicara dengan orang tua ini. Setelah membunuh yang terkutuk, kamu dapat terus membunuh. Setelah membunuh orang tua ini, saya bersedia memberitahu Anda segalanya tentang saya. Lokasi hal yang ingin Anda ketahui. Long Zaitian menatap anggota keluarga Zhao dengan mata berang. Mengerti, Guru. Di Wuk menangkupkan tangannya. Saat ini, semua orang di keluarga Zhao yang ditahan ketakutan. Patriark tua, selamatkan kami, selamatkan kami. Patriark tua, apa yang ingin dia ketahui, katakan saja, kita semua seperti ini sekarang. Patriark tua, tolong bantu kami, Wu Ho. Di sekeliling, suara tangisan dan tangisan ada di mana-mana, dan udara seluruh keluarga Zhao dipenuhi dengan suasana sedih dan putus asa. Ayo pergi. Long Zaitian memelintir Zhao Taiji, berjalan menuju sebuah rumah, menendang pintunya, masuk, dan melemparkan Zhao Taiji ke tanah. Berhentilah mencoba untuk menegosiasikan kondisi dengan saya. Setiap menit dan setiap detik Anda membuang waktu untuk menegosiasikan kondisi dengan saya, anggota keluarga Zhao Anda berdarah sampai mati. Long Zaitian menemukan bangku dan duduk di atasnya, menatap Zhao Taiji. Ah! Terdengar teriakan, dan di seberang rumah, terlihat kepala seseorang jatuh ke tanah. Sejak saat itu, teriakan terus berlanjut, dan kepala-kepala itu jatuh satu persatu. Mendengar jeritan di luar, wajah Zhao Taiji menjadi pucat, napasnya sulit, dan dadanya sesak. Kenapa? Aku tidak cukup tulus. Melihat Zhao Taiji terdiam, Long Zaitian bertanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Zhao Taiji menatap Long Zaitian, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Di luar, orang-orang yang kehilangan akal satu persatu berasal dari keluarga Zhao-nya. 6 tahun lalu, istriku Suwan meninggal di kota Linjiang. Tahukah kamu tentang ini? Long Zaitian berbicara. Mendengar ini, Zhao Taiji terdiam, matanya berkedip, dan dia ragu untuk berbicara. Long Zaitian secara alami melihat gerakan sekecil itu. Mengapa? Apakah kamu berpikir apakah akan mengatakannya atau tidak? Long Zaitian bertanya dengan suara dingin. Bagaimana saya tahu tentang Anda? Anda datang untuk bertanya kepada saya, itu tidak bisa dijelaskan. Zhao Taiji merasa sedikit bersalah, tetapi gerakan halus barusan telah mengkhianatinya. Kamu tahu. Long Zaitian sangat yakin. Mendengar ini, Zhao Taiji merasa jantungnya berdetak kencang, dan dengan cepat berkata, saya tidak tahu, bagaimana saya tahu. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kamu tidak berani mengatakannya? Terlihat bahwa kamu bahkan tidak takut mati hari ini. Seseorang yang bahkan tidak takut mati takut untuk mengatakan kebenaran tentang tahun itu. Apa yang terjadi saat itu? Siapa melakukannya pada istriku Suwan? Melihat reaksi Zhao Taiji, Long Zaitian menjadi semakin yakin bahwa Zhao Taiji ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Tidak hanya terkait, dia bahkan mungkin tahu beberapa cerita di dalam tahun itu. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan tanya aku, percuma jika kamu bertanya padaku. Kata Zhao Taiji lagi. Tanyakan jika kamu tidak tahu, tanyakan siapa yang tahu.
Tanyakan siapapun yang kamu suka, aku juga tidak tahu. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya lagi. Semua orang yang meninggal di luar berasal dari keluarga Zhao Anda. Bahkan jika saya membunuh semua orang dari keluarga Zhao Anda, bukankah Anda akan mengatakannya? Long Zaitian tidak terburu-buru, katanya perlahan. Anda. Zhao Taiji menggertakkan giginya, ini memang titik sakitnya, titik sakit mutlak. Semua orang adalah orang yang cerdas, jadi jangan katakan kamu tidak tahu hal-hal bodoh seperti itu. Aku sudah melihatnya ketika aku baru saja masuk. Kamu tidak hanya tahu, tapi kamu tahu banyak hal. Long Zaitian tersenyum. Raja Naga, tidak perlu terlalu gigih tentang beberapa hal. Kamu memang sangat kuat, tapi di dunia ini, ada beberapa eksistensi yang lebih kuat darimu. Zhao Taiji sudah tenang sekarang, menatap Long Zaitian. Sepertinya kamu tahu lebih banyak hal daripada aku. Mengerikan. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu, Zhao Taiji, tahu banyak rahasia di dunia ini. Long Zaitian berkata dengan heran ketika mendengar kata-kata itu. Jadi, apakah kamu yakin ingin bertanya lagi? Zhao Taiji menarik napas dalam-dalam, terlihat agak berat. Tentu saja, kematian istri saya merupakan pukulan besar bagi saya. Dia adalah separuh hidup saya yang lain, dan karena kematiannya, saya kehilangan separuh hidup saya. Long Zaitian berdiri, memunggungi Zhao Taiji. Hehe. Raja Naga adalah Raja Naga, cinta sejati adalah kelemahan terbesar, keluargamu, saudaramu, akan selalu menjadi kelemahan terbesarmu. Kamu harus tahu bahwa pria yang benar-benar kuat, pria kuat yang benar-benar kebal, selalu berdarah dingin. Anda tidak bisa menjadi kejam dan tidak adil, jadi Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sangat kuat. Zhao Taiji tersenyum dingin, dan berkata lagi. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukannya. Orang yang kuat pertama-tama adalah seseorang. Aku tidak bisa melakukannya untuk menjadi orang yang kejam. Jika aku ingin menjadi orang yang kuat, aku harus kejam dan tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, orang kuat ini bermasalah. Long Zaitian tersenyum dingin, ini mungkin logika orang-orang seperti Zhao Taiji. Karena kamu memiliki kelemahan, kamu mudah dikalahkan. Ada cibiran lain di wajah Zhao Taiji, dan ada nada mengejek dalam kata-katanya. Intinya, sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Tapi akan selalu ada seseorang yang akan mengalahkanmu, dan suatu hari, kamu akan kalah telak. Zhao Taiji sedikit tidak yakin, dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa Di Zongyuan dapat mengalahkanku? Di Zongyuan memang memiliki kekuatan di tangannya, tetapi itu tidak ada artinya di mataku. Jika kamu berharap dia mengalahkanku, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Long Zaitian tersenyum dingin. Bab 1587. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian, dan berkata, kekuatan di Chongyuan yang Anda lihat itu belum kekuatan penuhnya, bahkan jika itu adalah kekuatan penuhnya, itu adalah sesuatu yang dapat dia dikendalikan. Kata-kata Zhao Taiji agak berbelit-belit, tapi Long Zaitian mengerti artinya. Apa maksudmu? Di Zongyuan masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Long Zaitian sedikit mengernyit. Dunia ini sangat besar, penuh keajaiban, dan ada orang yang lebih kuat darimu. Zhao Taiji menatap Long Zaitian dengan tegas. Menarik. Ketika kamu mengatakan itu, aku merasa Di Zongyuan tidak sederhana. Sepertinya aku meremehkannya. Long Zaitian mengangguk. Jadi, apakah kamu ingin tahu tentang istrimu yang sudah meninggal? Bagaimanapun juga, orang mati adalah orang mati. Orang mati perlu diperingati, tetapi tidak harus dengan mengorbankan orang hidup yang kehilangan nyawanya. Zhao Taiji menarik napas dalam-dalam. Kamu harus tahu bahwa klanmu sedang dibantai saat ini, dan kamu bisa terus menulis seperti ini. Long Zaitian tersenyum, dan senyumnya sedikit dingin. Seperti yang kamu katakan, mereka semua terkutuk. Bahkan jika aku mengatakannya sekarang, mereka akan tetap mati. Zhao Taiji menghela nafas. Setelah membunuh orang-orang terkutuk ini, kamu secara alami akan terus membunuh mereka yang tidak pantas mati sampai kamu membunuh semua orang di keluarga Zhao. Kamu harus percaya padaku, aku benar-benar akan melakukan ini. Nada suara Long Zaitian dingin. Aku tahu. Mendengar ini, Zhao Taiji menanggapi, tetapi tetap tidak melanjutkan. Jadi katakan. Long Zaitian bertanya, dia tidak memiliki banyak kesabaran. Menjelaskan. Zhao Taiji menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya.
Kalau begitu katakan padaku, apa asal-usul nama kode 47? Long Zaitian bertanya. Aku tahu sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Tetapi kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menyentuh istrimu, hanya sedikit orang di Daxia yang dapat melakukannya. Bahkan guru suci pun tidak dapat melakukannya. Jadi, soal membunuh istrimu saat itu, bukan aku atau guru suci yang memimpinnya, tapi orang lain. Meskipun kami ingin menggoyahkan fondasimu, kami tidak bisa melakukannya. Zhao Taiji tampaknya telah membuat keputusan besar sebelum berbicara. Pada akhirnya, saya sedikit tidak berdaya. Saat itu, Long Zaitian benar-benar berada di puncak kekuatannya, dan di medan perang, dia bahkan lebih jarang bertemu lawan. Apakah ada orang lain dengan nama kode 47? Long Zaitian bertanya. Kode 47 hanyalah bidak. Kode 47 sendiri sangat kuat. Ketika dia muncul di awal, kami bahkan mengira dia memiliki kekuatan yang sebanding, tetapi kami melebih-lebihkan kekuatannya dan meremehkan kekuatanmu. Pada akhirnya, dia mati di tanganmu. Mata Zhao Taiji berbinar. Jadi, siapa kode nama 47 ini? Long Zaitian langsung ke intinya lagi. Saya tidak punya ide. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak curiga, dia dapat melihat bahwa Zhao Taiji benar-benar tidak tahu. Apakah hanya karena kamu tidak tahu? Kamu masih tahu lebih banyak atau lebih sedikit? Ceritakan apa yang kamu ketahui. Long Zaitian adalah Tao lagi. Guru suci dan aku mempertanyakan latar belakangnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami ingin menyerangnya, tapi dia benar-benar melukai hampir semua master di Miyagi. Orang ini sangat berbahaya, tapi sepertinya dia tidak datang. Di sini untuk uang. Tujuannya sepertinya hanya istrimu. Zhao Taiji mengerutkan kening, dan berkata lagi. Dia memang sangat kuat. Aku belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat dalam hidupku. Aku membayar harga untuk membunuhnya. Hanya saja dia lebih baik mati daripada memberitahu dari mana asalnya. Long Zaitian mengingat apa yang terjadi saat itu, dan sedikit mengernyit, mengungkapkan niatnya. Jadi, hanya itu yang aku tahu. Dia berasal dari dunia yang tidak dikenal. Mungkin, kamu akan lebih akrab dengan dunia yang tidak dikenal ini, karena kamu, seperti dia, adalah orang yang sangat kuat. Zhao Taiji menunjukkan sesuatu yang otentik. Jadi, katakan padaku, apa kekuatan tak terkendali di tangan di Zongyuan? Long Zaitian terus bertanya. Guru suci tahu lebih banyak daripada saya. Di balik nama kode 47, ada keberadaan yang lebih kuat dari dia, dan lebih kuat dari Anda. Di tangan guru suci, ada cara untuk menghubungi orang-orang ini. Zhao Taiji menjelaskan. Lalu mengapa kode 47 mati selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang datang untuk membalaskan dendamnya? Long Zaitian bertanya lagi. Yah, aku tidak tahu, mungkin mereka juga akan dibatasi. Di dunia ini, master seperti apa yang lebih kuat darimu tidak terbayangkan. Zhao Taiji menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya. Di Chongyuan memiliki pendukung kuat di belakangnya, karena itu masalahnya, saya mungkin juga mencoba untuk memindahkannya. Long Zaitian mengerutkan kening, seolah dia punya ide yang berani. Raja Naga, saya menyarankan Anda, jangan bertindak gegabah. Dunia ini sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat yang kuat, mereka semua mungkin. Saya merasa bahwa di belakang guru suci adalah sarang lebah. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menghadapinya sekarang? Apakah kemampuan sarang lebah ini membawa konsekuensi? Zhao Taiji menatap Long Zaitian dalam-dalam, dan berkata lagi. Ketika saya berada di kota Linjiang, saya bertemu dengan beberapa makhluk yang sangat kuat. Kekuatan mereka jauh melebihi orang biasa. Jauh lebih unggul dari Lin Si dan yang lainnya. Saya tidak bisa merasakan aura familiar dari mereka. Mereka sepertinya berasal dari ini dunia lain. Long Zaitian ingat apa yang terjadi di gunung yang sepi di kota Linjiang lagi. Meskipun dia tidak pernah bertarung melawan kedua tuan itu, menurut apa yang dijelaskan Lin Si dan Guimi, kekuatan kedua tuan itu jauh lebih tinggi daripada Lin Si dan Guimi. Lin Si dan Guimi sudah menjadi master kelas 1 di dunia ini, jarang ditemukan keberadaan yang lebih kuat dari Lin Si dan Guimi. Mungkinkah kamu belum menyelidiki identitas mendiang istrimu? Mungkin, itu akan menjadi terobosan besar. Sejujurnya, Raja Naga, jika kamu ingin terus hidup seperti ini, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik. Zhao Taiji menghela nafas panjang.
Kata-kata Zhao Taiji tidak diragukan lagi membangunkan Long Zaitian, dan kilatan cahaya melintas di benaknya. Istri saya yatim piatu sejak kecil, dan semua informasinya lengkap. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab lagi. Tapi kamu tidak memeriksanya, kan? Zhao Taiji berkata dengan dingin. Long Zaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Akan saya periksa. Long Zaitian mengangguk. Itu pilihanmu untuk memeriksa atau tidak. Zhao Taiji mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya. Kamu pergi. Long Zaitian mengucapkan sepatah kata lagi. Kenapa, kamu tidak membunuhku? Aku adalah orang paling jahat di keluarga Zhao dan akar dari semua kejahatan. Kamu harus membunuhku. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Zhao Taiji tiba-tiba membuka matanya. Bab 1588. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berhenti, berbalik perlahan, dan menatap Zhao Taiji. Setelah sekian lama, dia berbicara, dan berkata, kamu benar-benar pantas mati. Kalau begitu, bunuh aku. Zhao Taiji mengangkat kepalanya, terlihat sangat ingin dibunuh. Aku juga ingin membunuhmu, tapi aku berjanji pada seseorang bahwa aku tidak bisa membunuhmu dan meninggalkanmu sendirian. Namun, mulai sekarang, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di bawah tahanan rumah. Seringai muncul di wajah Long Zaitian. Apakah itu Zhao Hongsui? Zhao Taiji bertanya dengan wajah garang. Berbicara tentang Zhao Hongsui, tubuhnya mulai bergetar sedikit, lagi pula, dia meremehkan wanita ini. Dia telah melihat melalui ambisi Zhao Hongsui sejak lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hongsui akan berhubungan dengan Raja Naga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Keberadaan seperti apa Raja Naga itu? Di dunia ini, ada banyak orang yang ingin naik ke Raja Naga. Pada akhirnya, tidak ada yang naik ke Raja Naga. Tapi Zhao Hongsui melakukannya, yang tidak diragukan lagi membuat Zhao Taiji mengaguminya. Menurutmu siapa lagi selain Zhao Hongsui? Long Zaitian tersenyum kecut. Apakah menurutmu dia tidak ingin aku mati? Zhao Taiji bertanya balik. Jangan berpikir semua orang kejam dan kejam sepertimu. Zhao Hongsui masih merindukan perasaan lama untukmu. Tapi jika itu aku, jika ada yang bisa membunuh ibuku, aku akan mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan jika dia milikku kakek, tidak terkecuali. Long Zaitian berkata dengan dingin. Mengapa kamu memilihnya? Dia berasal dari keluarga Zhao. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia masih cucu dari Zhao Taijiku. Mengapa kamu bisa mempercayainya? Zhao Taiji tidak terlalu mengerti. Aku tidak memilihnya, tapi dia memilihku. Dia secara alami memiliki ketulusan untuk mempercayaiku. Aku memilih untuk mempercayai ketulusannya. Sesederhana itu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, keluarga Zhao sudah menangis dan berteriak keras. Di halaman keluarga Zhao, darah mengalir kemana-mana dan ada anggota tubuh yang buntung di mana-mana. Saat Long Zaitian berjalan keluar, bau darah yang menyengat muncul di wajahnya, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman, dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti itu. Dia telah melihat terlalu banyak adegan yang bahkan lebih tak tertahankan seperti ini. Guru. Diwuk berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat. Nah, setelah selesai, kembali. Long Zaitian menjawab dengan dingin. Oke, Guru, kamu pergi dulu, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pergi. Diwuk adalah Tao lagi. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Long Zaitian dengan sopan menolak lamaran Diwuk, dan Diwuk tidak banyak bicara. Saat ini, Zhao Hongsui berjalan menuju rumah. Rumah ini persis ruangan tempat Long Zaitian mengobrol dengan Zhao Taiji. Pada saat ini, Zhao Taiji sedang duduk lumpuh di tanah, matanya tak bernyawa, wajahnya pucat, dan tubuhnya bungkuk, seolah-olah jiwanya telah dikosongkan. Zhao Hongsui masuk perlahan, menutup pintu, dan suara dari luar menjadi sedikit lebih pelan, dan tidak bisa masuk. Apakah kamu ingin aku berterima kasih? Zhao Taiji mengangkat kepalanya sedikit, menatap Zhao Hongsui. Kakek pasti ingin membunuhku lebih banyak lagi sekarang. Zhao Hongsui berdiri di tempatnya, dan tidak berjalan mendekat. Bunuh kamu. Kenapa aku harus membunuhmu sekarang? Aku tidak bisa membunuhmu lagi. Zhao Taiji memiliki senyum yang menyedihkan di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi Zhao Hongsui dengan cara ini. Tidak ada kesempatan sekarang. Aku hanya berpikir, jika kakek tahu bahwa ada hari seperti ini, apakah dia akan membunuhku sejak lama?
Zhao Hongsui mencibir di wajahnya. Mendengar ini, Zhao Taiji terdiam, dan tidak melanjutkan berbicara. Dia merasa tidak nyaman dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Zhao Hongsui. Sebenarnya kakek tidak perlu menjawab, aku juga tahu jawabannya. Jika kakek tahu ada hari ini, dia pasti akan memotongku dengan satu pisau. Dulu, kamu melakukan hal yang sama pada ibuku, bukan? Dan ibuku, dia dianggap sebagai orang yang rendah hati, dan aku adalah putri dari kehidupan yang sederhana ini. Kamu bisa membunuhku seperti kamu membunuh ibuku, bukan? Zhao Hongsui mencibir. Ibumu tidak layak untuk keluarga Zhaoku. Zhao Taiji bersikeras untuk menjadi otentik. Hahaha. Tidak layak. Lihatlah keluarga besar Zhao ini. Tangan siapa yang jatuh? Anak cucumu semua akan menjadi target pembantaianku. Aku akan membunuh mereka jika aku mau, dan aku akan melecehkan mereka, jika aku ingin melecehkan mereka, dan Anda tidak dapat melakukan apapun, Anda mengerti. Zhao Taiji. Zhao Hongsui ditertawakan karena marah, semua manusia terbuat dari daging dan darah, mengapa kita harus membedakan antara rendah hati dan mulia? Bisakah kerendahan hati dan kebangsawanan dibedakan dengan kekayaan? Keluarga Zhao memang rumah keluarga kaya, tetapi jiwa orang-orang di rumah besar ini sangat rendah hati. Sejak dia mengetahui tentang ibunya, Zhao Hongsui tahu bahwa dia bukan dari orang yang sama dengan keluarga Zhao. Zhao Hongsui, kamu gila. Kamu juga anak dari keluarga Zhao. Hari ini, paman dan tetua ini mati karena kamu, tahukah kamu? Ketika kamu tidur di malam hari, apakah kamu bermimpi mereka kembali untuk meminta nyawamu? Kamu tidak akan memiliki kedamaian selama sisa hidupmu. Zhao Taiji gemetar karena marah. Bagaimana dengan ibuku, ibuku? Apakah kamu kembali untuk meminta nyawamu selama bertahun-tahun? Ketika kamu mengalami mimpi buruk di malam hari, apakah kamu memimpikannya senyum ibuku? Sebenarnya, aku tahu, kamu tidak melakukannya. Karena kamu orang jahat, saya telah melakukannya sejak lama dengan ketenangan pikiran. Anda dapat melakukannya dengan ketenangan pikiran ketika Anda adalah orang jahat. Mengapa saya tidak merasa nyaman sebagai orang yang membalaskan dendam ibu saya? Saya membunuh mereka hari ini dan meminta mereka untuk kembali dan meminta hidupku. Apakah mereka berani? Mereka melakukannya sebelum mereka hidup. Cukup bagi mereka untuk mati 10.000 kali, dan jika mereka mati, mereka hanya akan pergi ke neraka. Semakin banyak Zhao Hongsui berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, dan Zhao Taiji terdiam ketika dia berbicara secara langsung. Aku, keturunan dari keluarga Zhao, bagaimana bisa ada orang sepertimu? Aku akan mengeluarkanmu dari keluarga, dan mengeluarkanmu dari keluarga selamanya. Zhao Taiji menunjuk Zhao Hongsui, dan berteriak keras, mendesis ke bawah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarkan aku dari keluarga ini, terserah kamu sekarang. Mulai sekarang, semuanya harus mendengarkanku, jika tidak, hanya akan ada jalan buntu. Zhao Hongsui tiba-tiba merasa bahwa Zhao Taiji agak menyedihkan, dan berkata sambil mencibir. Kamu. Zhao Taiji sangat marah pada Zhao Hongsui, dia mencengkeram dadanya, dia tidak bisa bernapas dengan lancar. Dia merasa matanya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya pusing, jelas, dia pingsan karena marah. Di masa depan, kamu tidak akan menjadi kepala keluarga Zhao. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu hidup, dan membiarkanmu mati. Aku akan memenjarakanmu dan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana generasi muda ini Anda dibunuh oleh saya. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di kamar yang sama dengan ibu saya, dan tempat kematian terakhirnya juga ada di sana, dia akan sangat kesepian di sini. Anda baik-baik saja, Anda dapat berbicara dengan dia. Wajah Zhao Hongsui menjadi tenang, dan nadanya tenang dan otentik. Bab 1589. Kamu benar-benar wanita yang kejam. Zhao Taiji menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Zhao Hongsui. Hal yang paling hina bagi seseorang adalah menggunakan aturan moral untuk meminta orang lain melakukan hal yang tidak bermoral. Zhao Hongsui hanya tertawa. Berbicara tentang ini, Zhao Hongsui sudah mengerti bahwa tidak mungkin berbicara dengan seseorang seperti Zhao Taiji. Tiga pandangan orang-orang di keluarga Zhao telah benar-benar terdistorsi, jadi tidak perlu berbicara lebih banyak saat ini. Apakah seorang pengkhianat keluarga memenuhi syarat untuk berbicara tentang moralitas denganku? Zhao Taiji bertanya balik dengan ekspresi mengejek. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu katakan, kamu tidak bisa terbiasa denganku sekarang dan tidak bisa menyingkirkanku. Kamu tidak bisa menyingkirkanku sekarang,
kamu tidak bisa menyingkirkanku di masa depan. Kamu tidak berpikir bahwa cucumu yang berharga dapat menyingkirkanmu, kan? Zhao Hongsui memikirkan Zhao Longting dan Zhao Tianyu, dan bertanya lagi. Anda, Zhao Taiji tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, sejauh menyangkut rencana licik. Zhao Longting tidak setingkat dengan Zhao Hongsui, apalagi Zhao Tianyu. Jadi, kakek, mari kita berhenti bicara omong kosong. Lebih baik kamu mengkhawatirkan situasimu. Zhao Hongsui memiliki wajah mengejek. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kakak laki-laki dan adik laki-laki ketigamu? Zhao Taiji bertanya lagi. Zhao Longting, dia bisa menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya, dan dia akan benar-benar aman jika dia adalah orang yang tidak berguna. Adapun Zhao Tianyu, dia telah melakukan terlalu banyak hal bodoh dan jahat, dan aku tidak bisa jaga dia. Dia mungkin sudah mati sekarang. Sudut mulut Zhao Hongsui berkedut. Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiji menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, tetapi hatinya sangat tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah berada di Daxia hampir sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah mencoba menjadi begitu tidak berdaya hari ini. Mungkin mulai hari ini, dia telah dibarengi dengan rasa ketidakberdayaan ini. Ledakan. Zhao Hongsui keluar, dan menutup pintu dengan keras. Di dalam rumah, Zhao Taiji masih duduk tersungkur di tanah, matanya berkaca-kaca, seolah-olah tubuhnya telah tersedot keluar dari jiwanya. Zhao Hongsui berjalan keluar, dan bau darah yang menyengat mengalir ke wajahnya, ada darah mengalir di mana-mana di halaman Zhao. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keluarga Zhao malam ini, saya khawatir itu tidak akan dihitung untuk sementara waktu. Namun, pembantaian tidak hanya terjadi pada keluarga Zhao, seluruh ibu kota kekaisaran, semua keluarga kaya dan berkuasa, siapapun yang melakukan kejahatan dan kejahatan, pantas mati, pantas dibunuh. Malam ini, orang-orang dengan niat buruk di seluruh ibu kota kekaisaran menghabiskan waktu mereka dengan panik. Orang-orang yang sangat kejam itu semua ketakutan ketika mendengar nama Raja Naga. Malam itu, darah mengalir seperti sungai di ibu kota kekaisaran. Sekitar pukul 10 malam, Long Zaichai kembali ke halaman keluarga Lin. Sebelum dia kembali ke kamarnya, dia tidak langsung masuk ke pintu. Sebaliknya, dia melepas mantelnya dan menyerahkannya ke pelayan di samping. Dia kembali dari rumah Zhao, jauh-jauh. Darah keluarga Zhao terlalu berat, dan jalan pulang juga terlalu berdarah. Dia takut bau darah di tubuhnya akan membuat Gu Qinglian merasa tidak nyaman. Ketika dia datang ke pintu, dia membukanya. Pada saat ini, Gu Qinglian sedang duduk di meja menunggu Long Zaitian kembali. Melihat pintu terbuka, mata indah Gu Qinglian tiba-tiba bersinar. Kamu kembali. Gu Qinglian mengangkat alisnya, dan ketika dia melihat Long Zaitian, kabut di hatinya tiba-tiba menghilang. Yah, aku kembali. Long Zaitian menanggapi. Bagaimana keadaannya? Gu Qinglian bertanya dengan penuh perhatian. Aku mandi dulu, baunya tidak enak. Long Zaitian tidak menjawab, meski mantel di tubuhnya tidak masuk, bau darah masih menyengat. Oke, aku sudah menaruh baju gantimu di kamar mandi, aku tahu kamu akan mandi ketika kamu kembali. Gu Qinglian tersenyum tipis. Di masa depan, aku bisa melakukan pekerjaan sepele semacam ini sendiri. Long Zaitian tertawa tercengang. Ini bukan kerja keras, bukankah hanya soal kenyamanan? Gu Qinglian tersenyum. Setelah beberapa kata lagi dengan Gu Qinglian, Long Zaitian pergi ke kamar mandi. Setelah Long Zaitian pergi ke kamar mandi, Gu Qinglian berjalan ke meja teh di suite dan mulai membuat teh. Pada saat dia selesai membuat teh, lebih dari 10 menit telah berlalu. Saat ini, Long Zaitian keluar dari kamar mandi. Melihat Gu Qinglian membuat teh, Long Zaitian sedikit terkejut. Jam 9 malam, apakah kamu masih minum teh? Apakah kamu sudah makan? Aku meminta seseorang untuk membuatkan makanan dan meletakkannya di atas meja. Masih panas. Gu Qinglian tidak menjawab pertanyaan Long Zaitian, tetapi berkata. Long Zaitian melirik ke meja, dan benar saja ada meja untuk makanan. Dia tidak menyadarinya saat pertama kali masuk, tapi baru sekarang. Aku benar-benar sedikit lapar. Long Zaitian mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia duduk di meja dan mulai makan. Minum teh bisa menenangkan pikiranmu. Baru saat itulah Gu Qinglian berbicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berhenti sejenak, lalu melanjutkan makan, mengambil beberapa suap, dan kemudian berbicara. Semuanya berjalan sangat lancar, tetapi saya tidak mendapatkan banyak informasi berguna dari Zhao Taiji. Nada suara Long Zaitian agak kecewa,
dia juga tidak menyangka Zhao Taiji hanya tahu sedikit. Lalu apa petunjuk selanjutnya? Gu Qinglian menatap Long Zaitian. Terobosan ada di Zongyuan. Setelah Long Zaitian mengatakan sesuatu, dia terus membenamkan kepalanya ke dalam makanannya. Dia memiliki prasangka mendalam terhadapmu. Apakah dia akan memberitahumu apa yang kamu inginkan? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, merasa agak tidak berdaya. Dia tidak mau. Tanpa memikirkannya, Long Zaitian hanya menjawab. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Gu Qinglian. Bahkan jika dia tidak akan memberitahuku apa-apa, aku akan tetap pergi menemuinya lagi. Pertama untuk menanyakan masa lalunya, dan datang ke sini untuk Diwuk. Menurut karakter di Chongyuan, dia tidak akan membiarkan Diwuk pergi dengan mudah. Persahabatan antara Diwuk dan aku sebagai gurunya, dia tidak akan hanya melihatnya begitu saja. Long Zaitian sedang makan, lalu berhenti, mengatakan sesuatu yang berarti, dan setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Dia bahkan tidak membiarkan adiknya pergi. Gu Qinglian sedikit emosional. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tahu betapa memesonanya kekuatan. Tentu saja, kekuatan itu memesona, dan itu dibandingkan dengan orang-orang seperti di Chongyuan. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Bagaimana kamu bisa menjaga kaisar tetap utuh? Gu Qinglian agak khawatir, lagi pula, yang dihadapi Long Zaitian adalah guru suci Daxia, orang yang paling berkuasa di Daxia. Setiap orang memiliki kelemahan, dan di Zongyuan juga memilikinya. Selama kelemahannya teridentifikasi, dia hanya bisa patuh. Long Zaitian menyesap air, dengan cibiran di sudut mulutnya. Jadi, apa kelemahan di Zongyuan? Gu Qinglian menatap Long Zaitian, mengedipkan matanya yang indah, dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Bab 1590. Kelemahan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah ketakutannya terhadap saya. Dia sangat takut pada saya, dia adalah orang yang sangat membutuhkan rasa aman. Dia selalu ingin mengendalikan segalanya. Saya adalah faktor kekhawatirannya. Long Zaitian tersenyum dan menjelaskan. Kau lebih merupakan ancaman baginya. Gu Qinglian berarti sesuatu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia sering harus mendengarkanku. Long Zaitian adalah Tao lagi. Semoga saja. Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Knock-knock. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar. Siapa? Long Zaitian bertanya. Ini aku, saudaraku, apakah dia tidur? Ini adalah suara Linsi. Belum, ada apa? Masuk dan bicara. Long Zaitian berkata lagi, saat ini, Gu Qinglian berjalan untuk membuka pintu dan menyambut Linsi masuk. Ipar. Linsi berteriak. Sudah larut, masuk dan duduk. Gu Qinglian tersenyum tipis dan berkata pada Linsi. Terima kasih kakak ipar. Linsi sangat sopan. Apakah ada yang bisa kamu lakukan denganku? Long Zaitian memakan sesuatu dan mengajukan pertanyaan. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Linsi ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa. Kakak iparmu tahu segalanya. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Sepertinya melihat kekhawatiran Linsi, Long Zaitian berkata kepada Linsi. Zhao Hongsue ingin bertemu denganmu sendirian. Linsi mengatakannya secara langsung, tapi sebenarnya itu bukan rahasia. Apa alasannya? Long Zaitian berhenti dan bertanya. Dia ingin mendiskusikan langkah selanjutnya denganmu. Lagi pula, keluarga Zhao sekarang ada di tangannya. Linsi menjawab dengan jujur. Waktu dan lokasi. Long Zaitian juga sangat gesit. Besok jam 3 sore, Hotel Biyun, dia akan menunggumu di hotel. Jawab Linsi. Baik. Long Zaitian menjawab dengan sangat rapi. Kakak, apa rencanamu selanjutnya? Setelah berdiskusi tentang Zhao Hongsue, Linsi bertanya dengan ekspresi serius. Masalah hari ini, apa kemajuannya sekarang? Long Zaitian tidak menjawab kata-kata Linsi, tetapi bertanya balik. Saat ini sedang berjalan dengan tertib. Kami telah mengatur cukup banyak orang. Kami dapat menjamin bahwa setiap orang dalam daftar tidak akan melihat matahari besok. Linsi berbicara dengan percaya diri. Bagus sekali. Sekarang Zhao Hongsue mengendalikan keluarga Zhao tidak lagi menjadi kaki tangan di Zongyuan. Di bawah kendali Zhao Hongsue, keluarga Zhao akan menjadi pion penting untuk menahan di Zongyuan. Long Zaitian mengangguk, agak puas. Kakak laki-laki harus membiarkan Zhao Hongsue mendapatkan pijakan yang kuat di ibu kota kekaisaran.
Begitu Lin Si mendengar kata-kata Long Zaitian, dia langsung mengerti niat Long Zaitian. Dia datang kepadaku sendiri, jadi dia pasti memiliki arti yang sama. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Untuk lebih spesifik, kamu hanya bisa mempermasalahkannya setelah kamu berbicara dengannya besok. Lin Si berkata dengan ringan. Long Zaitian mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Lin Si. Saudaraku, ada satu hal lagi. Begitu kamu meninggalkan ibu kota kekaisaran, apa yang akan terjadi pada saudara Wu? Menurut karakter di Chongyuan, dia tidak akan melepaskan saudara Wu dengan mudah. Kamu harus tahu bahwa tidak ada satu hal pun di belakang di Chongyuan. Tidak ada keuntungan. Lin Si merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku akan mengurus hal-hal ini sebelum meninggalkan ibu kota kekaisaran. Long Zaitian adalah Tao lagi. Tidak apa-apa, jika kakak butuh bantuan, tanyakan saja. Lin Si mengangguk, dia juga mengerti bahwa kemampuan Long Zaitian untuk mengatakan ini berarti Long Zaitian telah mengambil keputusan. Long Zaitian merespons lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahat kakak dan kakak iparku. Setelah selesai berbicara, Lin Si mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Lin Si pergi, Long Zaitian dan Gu Qinglian beristirahat lebih awal. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Saat angin pagi bertiup, udara masih bisa mencium bau darah sampai batas tertentu. Long Zaitian tinggal di halaman rumah yang dalam, jadi dia tidak terlalu merasakan segalanya. Setelah bangun di pagi hari, Long Zaitian tidak keluar kecuali sibuk dengan beberapa hal. Baru pada sore hari, hampir setelah waktu yang disepakati oleh Zhao Hongsui, pintu mobil dibuka. Dia dan Zhao Hongsui bertemu sendirian, jadi dia tidak membawa Gu Qinglian bersamanya. Selain itu, situasi Gu Qinglian saat ini tidak cocok untuk bepergian, jadi dia diminta untuk beristirahat di halaman keluarga Lin. Keluar dari halaman keluarga Lin, Anda harus melewati banyak area perumahan mewah untuk mencapai Biyun Hotel, dan area di mana halaman keluarga Lin berada juga merupakan area tempat tinggal mewah berkumpul. Tempat tinggal yang sangat mewah ini semuanya milik keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran. Ketika Long Zaitian sedang mengemudi, melewati daerah pemukiman mewah ini, dia kadang-kadang dapat melihat orang-orang berdiri di gerbang beberapa rumah mewah menonton. Menunjuk dan berdiskusi, dan bahkan beberapa ruas jalan, karena terlalu banyak orang yang menonton, Long Zaitian harus berhenti keluar dari mobil. Setelah mengemudi selama beberapa menit, Long Zaitian tiba-tiba berhenti dan berjalan perlahan, karena ada banyak penonton yang berdiri di depan gerbang halaman di depan. Bahkan banyak reporter sedang merekam sesuatu, menutupi seluruh bagian jalan. Long Zaitian sedikit mengernyit, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengemudikan mobil ke depan perlahan. Long Zaitian melambat. Pernahkah kamu mendengar bahwa selusin orang meninggal di keluarga Sue tadi malam? Ada begitu banyak, hanya ada satu atau dua di keluarga lain, dan banyak sekali keluarga Sue yang meninggal. Bukankah ini membuat marah Tuan Raja Naga? Mereka yang dibunuh di rumah-rumah jahat ini, siapa yang seharusnya tidak mati? Benar, anggap saja tuan muda dari keluarga Sue telah menyakiti wanita dari keluarga baik-baik. Baru-baru ini, 3 bulan lalu, mereka memaksa seorang gadis untuk melompat ke sungai dan bunuh diri. Gadis itu baru berusia 17 tahun. Keluarga Sue ini pantas mendapatkannya hari ini, lebih banyak orang harus mati. Orang yang bisa menegakkan keadilan bagi kita adalah Tuan Raja Naga. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Raja Naga mengatakan bahwa dia ingin membunuh semua pelaku kejahatan dari keluarga kaya ini, dan mengembalikan ibu kota kekaisaran ke langit yang cerah. Tuan Raja Naga adalah Tuan Raja Naga, tidak peduli jam berapa sekarang, dia selalu tegas. Saat putraku dewasa, aku ingin putraku juga pergi ke perbatasan selatan untuk melayani sebagai prajurit dan mengikuti orang hebat seperti Tuan Raja Naga. Cih, apa menurutmu siapapun yang ingin pergi ke perbatasan selatan bisa pergi? Terlalu banyak orang yang ingin pergi. Setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya penuh dengan diskusi. Tadi malam, berita bahwa Raja Naga akan membantai ibu kota kekaisaran telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran, dan bahkan seluruh Daxia. Adegan hari ini tidak diragukan lagi membuat orang-orang biasa bertepuk tangan. Di bagian ibu kota kekaisaran ini, ada banyak orang kaya dan tidak baik, dan orang kaya ini semuanya terhubung ke langit. Di musim panas yang hebat, mungkin hanya Raja Naga yang berani mengangkat kepala mereka ke tanah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.